Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggrayani, guru SMK Negeri 1 Padaherang, sedang mengikuti PPG Daljab 2022 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di siang yang cerah ini masih semangat? Masih. Bagus. Lihat di sekitar kalian. Coba. Sudah bersih? Kemudian bajunya coba lihat, sudah rapi? Sudah dimasukkan semua? Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran, silakan KM-nya pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita presensi dulu ya. Sebelas TJKTC ya. Aan, Abdul, Adi, hadir ya. Alpi, Aneng, Anissa, Arini, Bunga, Cecilia, Daniel, Dea, Dian, Febrian, Gita, Hartanti, Ihsan, Isti, Karina. Karina sudah keluar ya? Karlia, Lia, Putri, Raga, Rahma, Ramadhani, Rifki, Rina, Rini, Ririn, Cynthia, Tia, Tusli, Tio, Ujang, Usi. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti semuanya sehat dan semoga selamanya kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan contoh cerpen. Coba Hartanti. Ciri-ciri cerpen meliputi memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, proporsi penulisan yang singkat dibandingkan dengan novel, mempunyai banyak isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan semua tokohnya, dan tokoh yang diceritakan di dalam cerpen mempunyai sebuah konflik sampai pada penyelesaian. Ya, intinya cerpen itu terdiri dari berapa kata, Neng? Tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian di dalamnya juga ada konflik ya.
Bisa juga dibaca sekali duduk. Maksudnya sekali duduk itu, jadi ketika kalian membaca cerpen hanya beberapa menit selesai. Beda dengan novel. Kalau novel panjang ya. Kemarin sudah dijelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh cerpen. Selanjutnya kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ada yang tahu? Ayo, Usi. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur intrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Iya, betul sekali. Kalau unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Nah, setelah kalian mempelajari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen, ya. Yang kedua, mampu menentukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, gitu ya. Nanti setelah ini kalian akan berdiskusi dengan teman setelah ada video tayangan dari ibu, ya. Kemudian, untuk apa sih mempelajari cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak. Bisa memberikan pelajaran terhadap kehidupan sehari-hari kita, karena biasanya cerpen mengandung banyak amanat yang baik, ya. Kemudian setelah itu langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kalian memperhatikan atau menyimak tayangan Salindia dari ibu. Setelah menyimak, kalian berkelompok, ya, berkelompok untuk mengerjakan unsur analisis intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen, ya. Selanjutnya, setelah berdiskusi selesai, kalian presentasikan dan saling memberi tanggapan. Begitu ya. Sekarang mari kita simak Salindia menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Perhatikan ya. Mari kita belajar menganalisis cerita pendek. Menganalisis cerita pendek bisa dari unsur intrinsiknya, juga bisa dari unsur ekstrinsiknya. Suaranya kurang jelas ya. Yang penting ada gambarnya ya. Kita untuk membangun cerita pendek atau unsur intrinsiknya, dan kedua menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek atau unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik cerita pendek adalah unsur yang terbangun dari dalam cerita pendek tersebut. Pak Adit kemana? Unsur intrinsik tersebut terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan pemerintahan, yang ketiga ada latar, yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh gaya bahasa. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karya. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Contoh tema: keluarga, persahabatan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, sekolah, dan sebagainya. Seperti gambar yang ada di samping berikut ini. Suaranya kurang jelas. Contoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan
di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Contoh tokoh, misalnya Ayu, penokohannya misalnya sombong dan jahat. Tokoh itu dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung ke dalam peranannya dan wataknya. Tokoh berdasarkan wataknya dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis atau yang disebut dengan tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan tokoh protagonis, tokoh penengah. Tokoh berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3 juga sama. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu, dan yang ketiga tokoh pikiran. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Contoh latar waktu, misalnya saat ini, kemarin, waktu itu, zaman dahulu, jam 9, jam 10, dan lain sebagainya. Latar tempat, contohnya di sekolah, di rumah, Jakarta, kemudian Bali, Padaherang, Pangandaran, dan lain sebagainya. Contoh latar suasana, sepi, hening, ramai, dan lain-lain. Unsur intrinsik cerpen yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Pengarang bisa menjadi tokoh dalam cerita tersebut atau sama dengan pengarang berada di dalam cerita, namun bisa juga pengarang hanya menjadi pencerita saja. Pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Pengarang terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa menjadi tokoh utama atau tokoh pembantu. Ciri dari sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Karena itu, sudut pandang orang pertama ini sering disebut dengan sudut pandang akuan. Sudut pandang orang ketiga, pengarang itu berada di luar cerita. Jadi pengarang tidak terlibat dalam cerita. Pengarang hanya berposisi seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Sebab itu, sudut pandang ini disebut sudut pandang diaan. Unsur intrinsik cerpen yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian antar peristiwa dalam cerita. Sebuah cerita terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki istilah ada peristiwa yang pertama, misalnya akan terjadi, maka akibatnya peristiwa yang kedua, yaitu tersebut operasi. Kedua itu yang dinamakan alur atau plot. Suaranya kurang jelas. Jadi rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir atau kronologis. Alur menurut alur dan peristiwanya itu bergerak mundur dari akhir ke awal atau disebut juga alur flashback. Yang ketiga, alur campuran, yaitu ada alur
alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa dari cerita tersebut berjalan secara adil. Unsur intrinsik cerita pendek yang ketiga adalah amanat. Amanat ini kesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya bisa berupa nasihat, Sofa Bu gitu. atau larangan untuk bersetuju. Boleh. Sini lewatnya nih. Jelas amanat ini memiliki sifat yang positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti pada orang tua, janganlah kita selalu berbohong, harus kita rajin bekerja, belajar yang maju, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki gaya bahasa masing-masing. Contoh gaya bahasa itu adalah majas. Lalu kita bahas mengenai majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar kalimat tersebut semakin hidup dan menarik. Contoh-contoh majas ada majas personifikasi, metafora, simbolik, repetisi, metonímia, hiperbola, hipotes, dan ironi. Serta banyak lagi majas yang lainnya. Personifikasi adalah majas yang seolah-olah benda mati itu memiliki sifat kemanusiaan atau hidup. Contohnya, matahari tersenyum kepadaku. Yang suka tersenyum adalah manusia, bukan matahari. Kemudian, contoh lain, rumput bergoyang-goyang. Yang suka bergoyang-goyang siapa? Manusia, bukan rumput. Itu ya. Contoh lain, daun melambai-lambai. Yang suka melambai-lambai siapa? Manusia, bukan daun. Selanjutnya ada majas metonímia, yaitu majas yang menggunakan penamaan ciri suatu barang atau benda. Contoh, kucing memakan 2 kelinci. Padahal yang dimakan itu bukan kelinci, tapi cukro. Gitu ya. Contoh lain, misalnya, Ayu ke sekolah menggunakan hijab. Padahal bukan hijab yang dinaiki ke sekolah, bukan hewan, tetapi mobil. Paham ya? Dan masih banyak lagi majas-majas yang lainnya. Nanti ada penjelasan lebih lengkapnya. Silakan buka saja DCR-nya ya. Setelah kita mempelajari unsur intrinsik dari cerita pendek, sekarang kita belajar mengenai unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek itu sendiri. Unsur-unsur tersebut yakni ada 3, latar belakang pengarang, kemudian yang kedua, latar belakang masyarakat atau lingkungan, yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, serta masih banyak lagi nilai-nilai yang lainnya. Nilai religius berarti nilai tersebut berhubungan dengan keagamaan. Kemudian nilai moral berarti nilai tersebut berhubungan dengan sikap atau tingkah laku. Nilai sosial berarti nilai tersebut berhubungan dengan sosial atau kemasyarakatan.
seperti gotong royong, misalnya kerjasama, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan budaya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Sudah ya? Nah, tadi itu di tayangan video adalah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik ada apa saja tadi? Tema, tokoh, dan penokohan, kemudian alur, kemudian latar, kemudian sudut pandang, kemudian amanat, dan terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa juga tadi sudah dijelaskan sedikit, tetapi sebelumnya kelas 10 dulu kalian sudah pernah belajar mengenai gaya bahasa atau majas. Waktu SMP juga sama, sudah belajar mengenai majas. Gitu ya. Unsur ekstrinsik ada apa saja? Ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Nilai-nilai ada apa saja? Nilai religius, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan masih banyak lagi nilai yang lainnya. Ya, nanti materi lengkapnya ada di GCR ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Boleh tuh Sri. Apakah di dalam cerpen harus ada konflik? Pertanyaannya, apakah di dalam cerpen harus ada konflik? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menanggapi? Gita, silakan. Menurut saya itu harus, karena konflik itu memang merupakan ciri dari cerpen. Ya, betul. Di dalam cerpen harus ada konflik, karena konflik merupakan ciri dari cerpen. Kalau tidak ada konflik berarti cerpennya bagaimana? Hambar ya, ceritanya hambar. Selanjutnya, silakan kalian berkelompok. Kelompoknya kemarin sudah Ibu tentukan di WA ya. Nah, silakan kalian sekarang berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Sudah? Kelompok 1 yang mana? Oh, ini kelompok 1. Kelompok 2? Ya, itu kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Berarti kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 4. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengerjakan ini ya dengan cara berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan teman kalian, saling bertanya dengan teman, saling bertukar pikiran, ya. Satu, dua. Udah ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama-nama kalian ya. Terus Ibu lewatnya hese. Udah?
Belum? Oh, sudah lewat ya? Sudah ya? Sudah? Silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibaca. Sudah terbagi semua? Silakan dibaca dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan juga silakan. Baca-baca dulu sampai akhir. Silakan baca. Petunjuknya baca juga. Ada yang ditanyakan mengenai LKPD? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kerjakan LKPD-nya secara berdiskusi. Kemudian materi lengkapnya yang tadi sudah Ibu upload di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Bawa handphone? Bawa ya. Bawa handphone dan ada kuota, itu yang utama. Silakan buka. Di GCR nih. Contoh catat. Ayat. Kok dipakai? Bukan contoh cerpen. Di contoh cerpen ya. Coba buka GCR nanti. Cecak. Ada? Kebuka? Gue saya lewat nah. Saling gigirkan we neng ya. Nah. Ya tulis ini banyak sampai semua unsurnya harus ada ya. Unsur intrinsik di sini. Ini kan ada pembuktian kalimatnya. Bagaimana unsurnya? Yang pertama misalnya tema misalnya. Kemudian pembuktian kalimatnya dari teks cerpen yang ini cari, ya alasannya bagaimana. Ini lembar selanjutnya untuk unsur ekstrinsik. Jadi beda lembar ya. Ini 4 kotak dulu. Sempat itu sih bangsa mana? Ini di sini saja, di unsur di situ saja. Berarti ke bawah. Ke bawah. Sesuaikan saja dengan kolomnya ya. Misal di sini tema, terus ini kan, terus yang tokoh penokohan bisa saja tokohnya di sini, pembuktian kalimatnya di sini, alasannya di sini, ya. Iya langsung ya, kira nanti Temanya. Ini kan untuk pembuktian kalimat, ini untuk alasan, berarti temanya di bawahnya saja. Nah, berarti temanya di bawahnya saja. Di sini pembuktian kalimatnya, di sini alasan.
Di kolom itu pembuktian kalimatnya ya. Temanya berarti di sini 1, 2, ya. Nah ini kan 4 kolom. Dibaca lagi. Dibaca lagi. Awas salah menulis ya, dibaca lagi. Ini pembuktian kalimat. Terus alasan berarti isinya alasan. Nih. Ini sudah dibaca? Sudah ya? Baca. Baca sudah membaca kalian. Langsung ke isi ini. Unsur-unsurnya misalnya di sini tema. Temanya apa? Tulis di sini. Pembuktian kalimatnya di sini tulis. Alasannya di sini. Gitu. Ini kurang kolom ya, harusnya 4. Sesuaikan saja. Jadi di bawah tema isi temanya apa, kemudian pembuktian kalimatnya apa, alasannya bagaimana. Sehingga mereka itu kecil-kecil semuanya kocar-kacir. Kalau capek menulisnya boleh gantian, bisa. Tadi yang ke toilet sudah kembali? Oh, sudah.
Berapa orang kali tadi? Sembilan. Dua. Mari. Menulisnya boleh gantian ya. Jangan ada yang membuka aplikasi lain kecuali GCR ya. Hanya membuka Google Classroom. Ke toilet? Dah. Ada ini juga bisa. Oh ya, udah juga tidak apa-apa, langsung Tidak tangan. digaris juga boleh, lebih rapih. Nggak ditulis semua itu apa? Alasan saya harus ditulis. Ditulis intinya saja, alasannya apa. Kan ini pembuktian kalimat, terakhir alasan. Bisa kan?
Kalau capek nulisnya gantian. Ini sampai mana? Oh, ya. Sampai mana? Gantian menulisnya biar tidak capek. Pusi nulis. Ini Yayan ini. Terakhir nulis. Tiba-tiba aku ingat lagi. Gantian nulisnya tidak? Pada panggilan kedatangan dan pada panggilan kedatangan aja di sini. Dalam
Bisa. Bisa sih. Ini tuh siapa? Dea, Gita, Dea, Lia, Tina, Aan ya. Ujang, Aan ini. Betul. Tulis inti kalimatnya saja, Neng, kalau terlalu banyak. Ini tuh siapa? Ini Putri, Abdul, Isti, ini satu lagi Tian ya? Daniel Mananta, Daniel Dinardi. Tio, Raga, terus Ramadhani ya, terus Tip, Ki, Sarang, X. Pembuktian kalimatnya tulis intinya saja. Ya, kalau terlalu banyak, langsung tulis intinya saja. Kata adopsi ini mulai
Yang pembuktian kalimat, kalau terlalu banyak tulis intinya saja. Ayah dosen masuk tak? Terus di ACC tadi? Terus di ACC dosen terus di ACC masuk deh tak? Kita yang minta deh. Tinggal lihat itu. Tinggal lihat terus bisa ayah minta
Simpan ke handuk. depan kue bu. Dan campuran. Kalau ada campuran, kalau campuran gimana? Kalau alur campuran itu dari ada misalnya dari awal diceritakan, acak, terus di akhir. Sudah usah ditulis semua. Intinya saja bagaimana. Dapat kue itu nak. Misalnya yang pertama tadi yang alur majunya ada perkenalan, pembuktian kalimatnya tulis. Yang diintikan nanti bingung apa sih? Baca dulu. Tulis intinya saja. Kreatif. Sing 10 menit ya, ini akan mati. Tulis intinya saja, jangan ditulis semua. Yang penting intinya tersampaikan. Gimana Ramadhani? Rifki Ihsan Ramadhani, Rifki Ridaul Ramadhani Ihsan. Secara jelas penggambaran Titik itu
Menulis apa Ujang? Gantian tidak? Sampai mana nih? Yang sampai C. Panggil akal dan pikirannya. Dikatakan demikian. Sampai mana itu? Alur? Alur Berarti nomor 4. sampai nomor berapa? D. Latar ya? Latar. Oke, dosen masuk deh. Oke. Ayo keluar pula Cen. Berlima. Mancing maal. Ini sih. Sampai nomor berapa? 3. Latar berarti ya? Tulis intinya saja. Percepat diskusi. Sampai mana itu? 6 itu berarti amanat. Tulis intinya saja. Sini sampai nomor berapa? 2D. Cuma D. Tokoh. Dipercepat ya. Yang pembuktian kalimat, tulis yang intinya saja. Ada ceritanya.
Sampai mana, An? Nomor 6 panjang. Di bawahnya ya. Bingung tuh. Jangan cepat balik. Kasihan. Dipercepat menulisnya ya. Yang pembuktian kalimat, tulis intinya saja. Mereka hafal di luar kepala. Di luar kepala berarti di buku. Sampai mana, Alur? Pembuktian kalimat, tulis intinya saja. Kalau beberapa tahun kalau Kan kau lebih suka bergambar. Kan itu dialog. Iya. Tapi nggak ada tujuan untuk alat dengan yang engkau lebih suka berparti antara kamu sendiri, saling menipu, saling menang. Dan kau lebih suka Sampai mana ini? Amanat? Amanat? Ini sampai mana? Berlima itu latar alur. Kalau beberapa tahun. ya
Udah weh. Panjang. Iya, Nah, bagian 7. empatnya. Apa? Ini kan tulisan ini. Ambil tulisan dokternya. Aduh, maaf ya, ibunya lagi batuk. Beres sampai apa? Aduh, batuk. Dirangkumkan. Sampai tere. Sudut pandang. Ini nawe. Sudut pandang. Tulis intinya. Sudut pandang. Hiji. Sudut pandang pertama. Beres? Anu ayat yang tebal. Enggak ada yang tebal aja. Sampai gaya bahasa. Ah iya. Enggak ada mah itu mah. Udah nih kita. Majasma satu habis itu. Oh, berarti semuanya sama. Terus belajar sinisme. Parabel. Kalimat mana sih? Ya bukan. Aduh, batuk. Gantian nulisnya? Tulis intinya saja biar cepat. Sampai mana? 4. Itu apa? Alur. Pembuktian kalimatnya tulis intinya saja.
Hah, tidur. Ada suatu waktu Sampai mana? satu lagi. Satu lagi. Itu tak pulang itu nanti pas dia masih jawabannya itu ibu yang ini apa kita yang ngajuin pertanyaan ada Pertanyaan apa? dari ibu apa dari Nanti ibu yang nyuruh. Setelah ini presentasi ya. Majas yang ada majas ini majas ya iya Gimana nih? Tulis semua 7. Itu tulis semua, tapi yang pembuktian kalimatnya tulis intinya saja. Unsur intrinsiknya ke 7-7-nya ditulis. Kameranya ke anak-anak, ada yang ke anak-anak. Caketkeun ka barudak cenah. Ieu na. Lucu.
Di belakang apa? Di belakang. Barudak katingali di pangkat hiji meureun. Itu beda punya. Sampai mana? Sampai mana? Tujuh mbak ini ya. Tujuh dikit deh. Tujuh lah. Anak. Lima juga ya bahasa. Gaya bahasa satu juga tidak apa-apa. Satu. Majas alegori saling Yang kalian tahu saja yang ada ya. Langsung ke sudah langsung ke nilai. Haji Saleh namaku. Sampai apa itu? Kayak bahasa. Sampai mana? Mulai. Terus? Sudah sampai nilai-nilai? Ini sampai mana? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Satu juga bisa yang kalian tahu saja. Ada yang mau menangkap.
Ya, ini kamera ke layar ya. Kelompok Tusmi selesai. Kelompok Hartanti juga sudah selesai. Kelompok Aan selesai. Sedikit lagi. Kelompok Bunga selesai. Iya, Anda berkekuatan. Sampai mana kelompok Raga? Selesai, Bu. Selesai. Dikit lagi. Kelompok Isti, beres? Satu lagi. Yang nilai di belakang ya. Nah, langsung nilai saja. Nilai apa? Gua tuh minjem. Nih yang ini, yang nilai langsung saja ya. Beres kelompok Lia. Lintas ya ini. Berapa kelompok lagi yang belum? Ijazah. Hah?
kode ruang depannya. Sudah, langsung ke nilai saja. Kalau sudah langsung ke nilai, langsung saja nulis di sini. Sini saja, tidak apa-apa. Di sini tidak cukup. Enggak, ini nomor panjang. Langsung saja amanatnya ada berapa. Yang intinya saja yang mana amanatnya. Oh. Kalau beres langsung ke nilai saja ya. Satu-satunya dibacain semua. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, sekarang silakan perwakilan untuk presentasi. Kelompok mana yang mau? Tusli, kelompok Tusli, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya. Nanti jika ada yang mau memberi tanggapan, langsung saja. Silakan kelompok Tusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Abdul. Menganalisis unsur pembangunan unsur fisik cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nomor 1. Tema, seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Tidak, kesalahan engkau pada pembuktian kalimat. Tidak, kesalahan engkau karena engkau mementingkan dirimu sendiri. Yang keras Abdul. Takut masuk neraka karena itu kau saat bersembahyang, tapi engkau melupakan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau berkaum bersaudara semuanya, tapi engkau tak memedulikan mereka sedikitpun. Alasan, tema atau pokok permasalahan cerpen Robohnya Surau Kami terletak pada persoalan Davin pakai Garin setelah mendengar bualan Ajo Sidik. Nomor 2. Unsur-unsur penokohan. A. Tokoh aku berwatak selalu ingin tahu urusan orang lain. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidik padanya. Lebih keras. Apakah Ajo Sidik tidak membuat bualan tentang kakek? Aku ingin tahu lalu bertanya lagi apa ceritanya kakek. Tokoh ini begitu berperan dalam cerpen ini. Dari mulai kita dapat mendengar kisah si kakek yang membunuh dirinya dengan cara menggorok leher dengan pisau. B. Ajo Sidik adalah orang yang suka membuat dan cinta kerja. Maka aku ingat Ajo Sidik si pembuat itu. Tokoh ini sangat istimewa, tidak banyak menunjukkan, tetapi sangat menentukan keberlangsungan cerita ini. C. Kakek adalah orang yang egois dan lalai. Dari mudaku aku di sini bukan tak ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu tak kepikiran hidupku. Penggambaran watak seperti ini karena
tokoh kakek mudah termakan tokoh Haji Sidi. D. Haji Soleh orang yang mementingkan diri sendiri. Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka hafal mengaji kitabmu. Mereka hafal di luar kepala. Tokoh ini adalah ciptaan Haji Sidi. Terlihat sangat jelas tokoh ini egois. Tiga, kata A. Yang keras, Neng. A kata tempat kota dekat pasar di Surau. Pembuktian kalimat, melangkahlah menyusuri jalan raya, maka akan bertemu alasannya, kata jenis ini biasanya disebut latar fisik. Latar ini berupa daerah, bangunan, dan lainnya. B. Latar waktu, suasana waktu, sekali hari. Pembuktian kalimat, sekali hari aku datang pulang mengupah kepada kakak. Sedari mudaku, aku di sini bukan. Alasannya, latar jenis yang terdapat dalam cerpen bersamaan dengan latar cerpen. 4. Alur campuran. Pembuktian kalimat, beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis di ujung jalan. Tuan menulis sebuah surau. Orang-orang memanggilnya Kapten, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ia telah meninggal, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apakah aku tidak pergi menjenguk? Alasannya, alur yang dipakai adalah alur maju dan mundur. 5. Sudut pandang. Orang pertama, kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menggunakan bis, Tuan akan memilih dekat pasar. Alasannya, pengarang memposisikan dirinya dalam cerita ini sebagai tokoh utama atau akuan. 6. Amanat. 1. Jangan cepat marah. Pembuktian kalimat, marah. Ya, kalau aku masih muda, tetapi aku sudah tua. Alasannya, amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Jangan cepat bangga. Pembuktian kalimat, alamat dan pengamnya Saleh, karena di dunia terpandang hangus. Melintih kesakitan, bahkan ada yang telah sampai 14 kali ke Mekah. 3. Jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki. Kemudian kata, dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memerangi. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja. 4. Jangan mementingkan diri sendiri. Pembuktian kata, kau takut mereka. Karena itu saat bersembahyang, tapi kau melupakan kaummu sendiri. Nomor 7. Unsur-unsur gaya bahasa. Yang pertama, majas alegori. Pembuktian kata, aku soleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Alasannya, majas yang digunakan selain alegori karena ceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat. Selain alegori atau parabol, pengarang pun menggunakan majas sinisme. Yang kedua, majas parabel. Ya, pembuktian kalimat, ya Tuhanku, apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah Engkau selalu Tuhanku. Yang lain sangat. Yang ketiga, majas sinisme. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada cerita yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nilai yang pertama adalah nilai sosial. Alasannya, hidup dalam kondisi yang harmonis dengan masyarakat dan tak lupa tolong menolong. Nilai yang kedua, nilai religius. Alasannya agar kita tak lupa beribadah kepada Tuhan sembari berbuat kasih kepada sesama.
Nilai yang ketiga adalah nilai moral yang harus mengedepankan moral yang baik. Udah. Silakan ada yang menanggapi? Ya, kelompok Dari kelompok 6. yang keras, Neng. Presentasinya sudah sangat jelas dan sangat bisa dipahami. Semua unsur intrinsik dari cerpen tersebut mulai dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, serta gaya bahasa, semuanya lengkap. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpennya juga sangat lengkap dan jelas. Ya. Sudah? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Silakan satu kelompok lagi. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan kelompok Hartanti. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Pembuktian kalimat, tidak salahkan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Alasan, tema atau pokok persoalan cerpen robohnya surau kami terletak pada persoalan batin dari sedang dengan soalan anti. Dua, penokohan. Tokoh aku berkata selalu tahu orang. Apa ceritanya, Kek? Alasan, menggambarkan tokoh ini sebagai orang yang ingin tahu perkara orang lain. B. Adosidi, yang suka membual dan cinta kerja. Pembuktian kalimat, Adosidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh dalam sepanjang hari. Alasan, secara jelas tokoh ini disebut sebagai sifat bual. Sebutan ini muncul melalui mulut tokoh aku. C. Kakek adalah orang yang egois dan lalai, dan mempengaruhi dan mempercayai orang lain. Pembuktian kalimat, sedari mudaku aku di sini bukan, tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain. Alasan, penggambaran watak seperti ini karena tokoh kakek mudah termakan cerita Adosidi. D. Haji Saleh, yaitu orang yang egois. Pembuktian kalimat, sungguh pun anak ibu kamu itu melarang, tapi mereka semua pintar mengaji. Alasan, secara jelas terlihat watak tokoh ini digambarkan sebagai orang yang selalu mementingkan diri sendiri. 3. Latar. A. Latar tempat kota, dekat pasar, surau. Pembuktian kalimat, Tuan akan berhenti di dekat pasar, dan di jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Alasan, latar tempat yang ada di dalam cerpen ini jelas disebutkan oleh pengarangnya, seperti kota, dekat pasar, surau. B. Latar waktu, sekali hari. Pembuktian kalimat, pada suatu waktu, kata Adosidi memulai. Sekali hari aku datang pula mengupah kepada kakek. Sedari mudaku aku di sini bukan. Alasan, latar jenis ini yang terdapat dalam cerpen ini ada yang bersamaan dengan latar tempat, seperti yang sudah dipaparkan di atas. Empat, latar waktu. 4, alur. Alur campuran. Kalau kalimat pembuktian. Kalau beberapa tahun yang lalu datang ke kota kelahiranku dengan penumpang dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua. Orang-orang memanggilnya kakek, tapi kakek ini sudah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal. Alasan, alur yang dipakai dalam cerpen robohnya surau kami yaitu alur maju dan mundur.
Dikatakan demikian karena benar-benar bertumpu pada kisah sesungguhnya. 5. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Pembuktian kalimat. Sekali hari aku datang pulang upah pada kafe. Tidak menerima karena aku suka memberinya uang. Alasan, pengarang memposisikan dirinya dalam cerita ini sebagai tokoh utama atau akuan serta sebab secara langsung. 6. Amanat. A. Jangan cepat marah kalau ada orang yang mengejek atau menasihati kita. Pembuktian kalimat. A. Marah. Ya, kalau aku masih muda tetapi aku sudah tua, aku takut kalau imanku rusak karena ibadah berpisah katanya. Alasan, amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 7. Gaya bahasa majas alegori. Pembuktian kalimat. A. Aku saleh, tapi karena aku sudah pemegah, jadi saleh namaku. Alasan, salah satunya majas alegori karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang yakni tokoh Haji Saleh. Bagian 2 menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada cerpen berjudul Robohnya Surau Kami, diantaranya nilai moral. Alasan, harus mengedepankan moral yang baik. Sudah? Silakan. Ada kelompok yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok Lia. Saya Lianjani dari kelompok 7, izin memberikan tanggapan. Menurut saya, seharusnya ada nilai yang perlu ditambahkan selain nilai moral. Karena dalam cerpen tersebut terdapat nilai religius, budaya, dan nilai sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Lia atas tambahannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah? Tadi kalian sudah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Secara berkelompok ya, berdiskusi. Unsur intrinsiknya ada apa saja? Ada temanya tentang misalnya kehidupan seseorang ya, atau kelalaian seorang rumah tangga, bisa saja. Ada juga bisa saja temanya itu orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan keperluan orang lain. Kemudian yang kedua, tokohnya dan penokohannya. Ada tokohnya Haji Saleh, kemudian Ajo Sidi, ada tokoh aku, satu lagi kakek Garin, ya. Itu keempat tokohnya. Kemudian sifatnya atau penokohannya, kakek penokohannya bagaimana? Egois dan lalai. Kemudian Haji Saleh sombong, ya kan? Ajo Sidik suka membual gitu. Setelah tema ada latar. Latarnya di mana saja? Di kota, di surau atau di masjid ya. Kemudian setelah latar, alurnya menggunakan alur apa? Alur campuran. Selanjutnya setelah alur ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakannya sudut pandang orang pertama. Di situ dijelaskan ada aku, gitu ya. Setelah sudut pandang ada amanat. Amanatnya apa?
Jangan, yang pertama jangan cepat mengambil keputusan. Jangan egois. Gitu ya. Terus yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sana salah satunya ada gaya bahasa atau majas. Majas apa? Alegori. Majas alegori contohnya penggunaan nama lambang. Contohnya Haji Saleh. Gitu ya. Nilai-nilainya ada apa saja? Ada nilai moral, nilai sosial, nilai religi, dan budaya. Gitu ya. Itu hasil diskusi kalian. Selesai pembelajaran kali ini. Silakan ada yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Aneng. Pembelajaran kali ini menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah tema, alur, latar, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah nilai religius. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Aneng, bahwa kesimpulan dari pembelajaran ini belajar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Unsur intrinsiknya ada tema, amanat, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Satu lagi, alur. Unsur ekstrinsiknya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai religi, dan lain sebagainya. Tuh lain. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis struktur dan kaidah cerita pendek. Gitu ya. Semangat belajar meskipun sekarang cuacanya sedang seperti ini. Jangan banyak bermain. Tugas utama kalian adalah belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Silakan dipimpin doa KM. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.